Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Ulangi, menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Nah, rambu ini berguna di jalan raya. Pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ketika akan menuju ke suatu lokasi tertentu, kita dapat mencarinya dengan memperhatikan rambu-rambu petunjuk yang diberikan di sepanjang jalan. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat dan lokasi tertentu agar mempermudah jalan dan menemukan lokasi tujuan dari yang diinginkan oleh pengguna jalan. Nah, contoh rambu petunjuk antara lain bisa Nak Mis lihat di halaman di halaman 159 ini adalah contoh rambu petunjuk arah. Nah, ada yang rambunya seperti ini, berarti tandanya artinya adalah rambu petunjuk tempat wisata. Yang kedua, rambu petunjuk ada gereja di sana. Yang ketiga ada rambu petunjuk gambar ini, berarti rambu petunjuk masjid. Yang terakhir ada rambu petunjuk pemberhentian bus. Ini adalah rambu petunjuk arah. Atau bisa juga rambu petunjuk itu ada yang seperti ini. Ini tandanya rambu petunjuk rumah, ada di sekitar situ rumah makan. Atau yang seperti ini, rambu petunjuknya menunjukkan ada rumah sakit di daerah sekitar jalan tersebut. Nah, atau ada yang rambu petunjuk seperti ini menyatakan kota atau pancoran atau petunjuk arah. Oke, nah itu tentang rambu petunjuk. Nah, jika latihan yang ada di sini, ayo berlatih pada buku Miss ini, ada rambu petunjuk yang seperti ini, berarti di situ ada telepon umum. Nah, yang sampingnya lagi yang B ini artinya adalah di dekat situ, di sekitar jalan itu ada tempat pom bensin. Nah, ini adalah rambu petunjuk. Selanjutnya kita masuk ke menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks. Oke. Nah, ada percakapan. Dengarkan ya. Made sedang berkemah dengan teman-teman sekelasnya. Made melihat tanda rambu petunjuk di sekitar tenda yang mereka dirikan. Made menanyakan arti rambu tersebut kepada Pak Guru. Perhatikan percakapan ini. Made berkata, "Pak Guru, saya melihat ada beberapa rambu petunjuk di perjalanan menuju ke tempat perkemahan kita. Apa arti dari rambu tersebut, Pak?" Pak Guru menjawab, Bagaimana penjelasan dari rambu yang kamu lihat tersebut?" Made kembali menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Rambu pertama berisi gambar tenda berwarna hitam dan rambu kedua berisi gambar bus berwarna hitam. Kedua rambu memiliki warna dasar putih dengan warna biru di sekelilingnya. Oke. Pak Guru pun membalas percakapan dari si Made tadi. Rambu pertama merupakan rambu petunjuk untuk tempat berkemah. Rambu kedua merupakan rambu petunjuk untuk tempat pemberhentian bus. Nah, Made, wah, terima kasih Pak. Sekarang saya mengerti arti dari kedua rambu tersebut.
Nah, pertanyaannya adalah di manakah Made melihat rambu lalu lintas yang ditanyakannya kepada Pak Guru? Ya, benar sekali. Made menanyakannya dia melihat di jalan menuju perkemahan. Selanjutnya, dah itu aja. Kalau buatlah gambar nanti susah. Kita lanjut ke pembelajaran yang lain ya. Sambungan dari pembelajaran melengkapi petunjuk arah. Ini berikut adalah gambar ini kita baca ya. Berikut ini beberapa papan petunjuk yang biasa ditemukan di tempat umum, misalnya bandara atau pelabuhan. Perhatikan dengan seksama. Rida, Firna, dan Yohana berpergian bersama. Mereka akan keluar kota dengan naik pesawat. Mereka baru saja memasuki bandara. Jam berangkatnya masihlah agak lama. Sebelum berangkat, Yohana ingin buang air kecil di toilet. Rida ingin ke restoran karena sudah merasa lapar. Adapun Firna ingin sholat di masjid. Nah, manakah arah yang harus mereka lalui? Nah, anak Miss, setelah kita baca, coba perhatikan arahnya yang kemana. Oke, bisa anak Miss tulis di sini jawabannya ya, langsung di buku besar. Yang ini tadi panduannya adalah yang arah yang ada di dalam kotak sampingnya. Ini ya. Oke. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yang terakhir, yaitu menceritakan lalu lintas dalam gambar seri. Nah, di dalam buku cetak tematik yang Ananda pegang semua, ada pada halaman 166. Nah, di sini kita mengamati gambar seri. Nah, bisa gambar seri ini Ananda tulis. Nih, ada nih perintahnya. Berdasarkan gambar-gambar yang kamu amati, buatlah karangan singkat, kerjakan pada kolom berikut. Nah, silakan dibuat karangan singkatnya di sini. Tentang apakah gambar-gambarnya? Oke, yang ini ya nak. Jadi karangan singkatnya berdasarkan gambar 1, 2, 3, 4. Bisa? Nah, kamu ceritakan dengan menggunakan bahasa Ananda sendiri. Kemudian karangan singkatnya di dalam buku latihan. Oke? Bagaimana Miss caranya? Oke, karangan singkatnya Miss contohkan ya. Nih, contohnya karangan singkat dari gambar berseri. Gambar seri itu ini, yang A. Ini kan membuat cerita berdasarkan rangkaian gambar. Yang A. Jelas? Nah, yang A itu contoh yang Miss kasih adalah aku melakukan perjalanan dengan kakak laki-lakiku menuju ke suatu tempat. Nah, di pertengahan jalan kakak tiba-tiba berhenti karena kata kakak ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu itu adalah yang menyala adalah lampu merah. Oke. Selanjutnya, setelah lampu hijau menyala, yang C, kakak berbelok ke kanan. Nah,
Seperti itu contohnya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan. Jadi ini adalah yang barusan tadi adalah contoh menceritakan gambar yang anak Miss buat. Itu ada pada gambar pada halaman 166 sampai 167. Tidak terlalu Miss tidak minta banyak, yang jelas tepat pada yang kamu ceritakan itu sama dengan gambarnya, alur gambarnya tersebut. Ya nak ya? Oke. Oke, masuk ya ke halaman 170. Halaman 170 mengenal budaya Indonesia. Nah, makanan sebagaimana yang Miss jelaskan yang kemarin, makanan kesukaan teman-teman kita itu merupakan jajanan khas dari Indonesia. Makanan tersebut berasal dari berbagai daerah Indonesia. Apakah kamu juga suka jajanan khas Nusantara? Miss yakin iya, ada yang suka. Makanan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Meskipun tidak menyukai salah satu makanan tersebut, kita harus melestarikannya. Beberapa teman kita mungkin menyukai makanan yang tidak kita sukai. Nah, kamu harus menghargai tiap perbedaan dari teman-temanmu. Berikut ini beberapa sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anak. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai terkait menghargai perbedaan. Berikan juga alasannya. Nah, pada kolom ini halaman 170 dengan 171 ini akan Miss jelaskan saja. Contohnya ini. Pertanyaannya, Andi bermain bola bersama dengan teman-teman di sekitar rumah. Menghargai perbedaan enggak? Menurut Ananda semuanya. Andi bermain bola bersama teman-temannya. Menghargai perbedaan enggak? Ya, termasuk dalam menghargai perbedaan. Andi berteman tidak perbedaan, menghargainya itu adalah tidak memilih-milih teman dan bermain dengan semua teman-temannya, bermain bola. Berarti yang dicentang adalah iya. Iya ya. Kemudian nomor 2. Hana tidak memaksa Rina belajar memasak karena ia tidak menyukainya. Menghargai perbedaan enggak? Ya, menghargai perbedaan. Hana tidak memaksa karena dia tidak menyukainya. Tetapi apakah Rina ini boleh bersifat kalau kita tidak suka suatu kegiatan terus kita tidak ingin melakukan kegiatan itu selamanya? Tidak. Contohnya seperti Rina ini, kalau dia tidak suka karena tidak pandai, makanya dia harus belajar. Ya? Jawabannya ya. Yang ketiga, Yana mengharuskan teman-temannya ikut bertualang dengan sepeda demi kebersamaan. Juga iya. 4. Henry mempersilahkan teman-temannya untuk memilih tempat tujuan wisata sebelum diambil kesepakatan. Iya juga. Kemudian Ardian memaksa Anita untuk mencicipi makanan yang dibawanya meskipun ia tidak menyukai. Nah, nomor 5 ini bagaimana? Ardian memaksa Anita untuk mencicipi makanan yang dibawanya meskipun ia tidak menyukai. Ya, tidak. Walaupun orang tidak suka dengan makanan tersebut, kita tidak boleh memaksa orang lain. Nah, jadi apa yang kita suka belum tentu orang lain juga suka. Apa yang kita suka makanan tersebut belum tentu orang lain suka dengan makanan yang kita suka. Ataupun apa yang baju
baju apa yang kita suka, belum tentu orang lain juga suka dengan pilihan kita. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut kita harus saling menghargai. Di sini juga ada rumah adat. Asalnya dari mana? Bisa anak Miss lihat di halaman 171, 172, 173. Oke. Rumah adat ini bisa nanti diskusikan dengan orang tua. Rumah adat ini dari mana? Kemudian asalnya dari